Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan materi mengenai analisis pembiayaan sekolah. Saya share dulu materinya. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan yaitu meliputi struktur biaya pendidikan, analisis biaya pendidikan, pentingnya mengetahui biaya pendidikan. Oke, struktur biaya pendidikan itu meliputi apa saja, yaitu memahami struktur biaya, kemudian untuk memahami secara rinci biaya pendidikan itu meliputi mengkaji terlebih dahulu tentang struktur biaya pendidikan. Memahami struktur biaya meliputi biaya satuan pendidikan, biaya personal, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Kemudian selain itu melakukan analisis biaya pendidikan. Jadi setelah memahami struktur biaya itu kita harus menganalisis biaya pendidikan itu berkaitan dengan apa saja. Yaitu yang pertama biaya tidak tetap. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian variabel tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Oke, selanjutnya struktur biaya pendidikan itu meliputi apa saja. Nah, untuk memahami secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan biaya pendidikan, itu perlu mengkaji terlebih dahulu tentang struktur biaya pendidikan. Nah, struktur biaya pendidikan itu adalah meliputi biaya tidak tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung, kemudian biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Jadi di dalam sekolah itu analisis biaya pendidikan itu sangat banyak sekali. Oke. Nah, struktur biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan, dan biaya personal. Ini mind map-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya kemudian tadi kan struktur biaya pendidikan kan ada biaya satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, di sini telah dibagi biaya satuan pendidikan itu meliputi apa saja. Biaya investasi. Biaya investasi itu termasuk lahan pendidikan. Kemudian biaya investasi selain lahan pendidikan, misalkan apa saja. Lahan pendidikan ini bisa berupa tanah, kemudian berupa investasi yang lain, gedung, kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Kemudian yang selain lahan pendidikan, misalkan investasi apa? Misalkan biaya kerjasama itu juga termasuk biaya investasi selain lahan pendidikan. Kemudian biaya operasional. Biaya operasional itu meliputi gaji, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan tambahan, tunjangan melekat, misalkan ini untuk suami istri atau anak. Kemudian yang biaya non personal atau di luar dari biaya individu itu meliputi ATK, alat-alat praktikum, tunjangan tambahan konsumsi, pembinaan, praktek, pelaporan, pemeliharaan perjalanan dinas. Ini meliputi biaya non personal. Ini adalah biaya operasional. Biaya operasional itu adalah biaya yang digunakan untuk operasional sekolah. Jadi selain dari sisi internal, eksternal pun juga termasuk biaya operasional, kerjasama dan sebagainya. Kemudian analisis biaya pendidikan berkaitan dengan yang pertama biaya langsung. Kemudian apa sih biaya langsung? Nah, biaya langsung adalah biaya pendidikan yang diperoleh dan dibelanjakan oleh sekolah sebagai suatu lembaga, meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan
proses belajar mengajar, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Dari sini paham ya, jadi biaya langsung itu biaya yang biaya administrasi langsung. Jadi memang operasional sehari-hari atau bisa dikatakan operasional per bulan, misalkan untuk gaji guru, kemudian transportasi, kemudian bisa digunakan untuk kerjasama, itu bisa. Kemudian biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu apa? Merupakan keuntungan yang hilang atau earning forgotten dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Contohnya, uang jajan siswa, pembelian peralatan sekolah. Nah, ini adalah biaya yang memang digunakan untuk siswa sendiri atau yang memang sumber dan kegunaannya itu digunakan oleh siswa. Kemudian biaya total. Biaya total itu adalah penjumlahan dari seluruh komponen biaya yang dikeluarkan sekolah dalam operasionalnya. Berdasarkan biaya total ini dapat dicari biaya per siswa. Berarti misalkan SPP siswa itu berapa. Kemudian dihitung rata-rata per anak dalam kurun waktu tertentu. Misalkan SPP siswa per bulan itu berapa. Nah, itu semuanya total dari di sekolah itu ada berapa siswa. Kemudian di jumlah selain SPP misalkan biaya praktikum, kemudian biaya yang lainnya itu dijumlah secara keseluruhan untuk operasional sekolah itu merupakan adalah total biaya total. Kemudian biaya tidak tetap itu biaya pembangunan gedung, pengadaan kendaraan dinas dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan biaya istilahnya itu darurat, emergency misalkan gitu. Kemudian biaya rata-rata itu berdasarkan biaya total ini dapat dicari biaya per siswa dalam sekolah tersebut, yaitu dengan membagi seluruh siswa. Dihitung biaya rata-rata per anak itu berapa. Biaya rata-rata itu ya rata-rata anak itu berapa bayarnya. Kemudian di seluruh biaya di sekolah itu dijumlah kemudian dibagi sejumlah anak, itu namanya biaya rata-rata. Kemudian biaya marginal itu sama dengan biaya rata-rata. Ketika biaya rata-rata mencapai tingkat minimum, maka lembaga mencapai efisien yang tinggi. Sumber daya telah digunakan seoptimal mungkin sehingga tidak terdapat pemborosan. Apabila kelas telah penuh dan sisa membutuhkan kelas lain sehingga diperlukan tambahan guru, maka biaya marginal akan naik. Ya, ini istilahnya itu biaya yang tak diduga, itu namanya biaya marginal. Kemudian biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah pengorbanan yang secara langsung berproses dalam produksi pendidikan. Contohnya gaji guru tadi ya, itu tadi. Kemudian yang digunakan untuk operasional sekolah itu namanya biaya langsung. Nah, kemudian biaya langsung itu diwujudkan dalam pengeluaran uang yang secara langsung untuk biaya penyelenggaraan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tridharma pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat itu masuk di biaya langsung. Biaya langsung ini sebagai penunjang terlaksananya pengajaran, penelitian, pengabdian, belanja barang, inventaris kantor, dan sebagainya. Itu biaya operasional sekolah. Kemudian ini mungkin menurut pakar ya, biaya tidak langsung ya, bisa dilihat, tidak akan saya katakan, kita langsung saja. Nah, analisis biaya pendidikan itu termasuk keefektifan biaya, keuntungan biaya, kemanfaatan biaya, kevisibilitasan, visible istilahnya gitu, visible dapat dilaksanakan. Nah, keefektifan biaya itu, apakah biaya pendidikan digunakan itu efektif? Maksudnya, biaya yang masuk di dalam operasional sekolah apakah efektif digunakan untuk pembiayaan sekolah misalkan.
Suatu pekerjaan disebut efektif kalau pekerjaan itu dikerjakan dengan tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Biaya pendidikan pun juga seperti itu. Secara efektif berarti biaya itu diarahkan hanya untuk mencapai tujuan pendidikan yang ternyata sudah selesai pekerjaan itu tujuan yang diinginkan semula benar-benar tercapai. Intinya adalah biaya pendidikan, biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh sekolah itu tepat sasaran, artinya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan visi misi yang telah ada di sekolah. Misalkan memang gaji guru yang memang biaya untuk gaji guru, untuk operasional sarana prasarana yang untuk itu tidak digunakan yang lain, misalkan seperti itu. Kemudian cost benefit atau keuntungan biaya. Apakah biaya pendidikan yang digunakan itu menguntungkan? Analisis ini adalah menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan biaya pendapatan setelah menjalani pendidikan atau latihan. Maksudnya ya tadi tepat sasaran tadi. Biaya untung di sini bukan berarti kita mendapatkan keuntungan secara materi ya. Maksudnya biaya operasional itu memang digunakan untuk sebagaimana mestinya, tepat sasaran, digunakan untuk pengajaran, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan sebagainya. Kemanfaatan biaya pendidikan digunakan bermanfaat enggak? Analisis kemanfaatannya adalah analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh satu alternatif dengan estimasi manfaatnya dan nilai outcome-nya. Jadi ya, kalau memang ketepatan sasaran biaya yang digunakan itu manfaatnya apa? Misalkan diadakannya workshop untuk guru, kemudian output-nya itu guru menjadi berkualitas secara intelektual, misalkan seperti itu. Lanjut. Bisa ini. Nih ya, sorry. Lanjut. Apakah biaya pendidikan yang digunakan itu cukup visible? Nah, analisis ini tidak dapat diukur secara kuantitatif, secara nilai, tapi analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu cukup atau tidak bila dibandingkan dengan dana yang tersedia. Artinya, misalkan biaya operasional itu digunakan untuk pengajaran, pengabdian masyarakat, kemudian penelitian itu apakah cukup? Misalkan bila biaya alternatif melebihi dana dan sumber-sumbernya, maka rencana itu tidak dapat dilaksanakan atau alternatif lain itu tidak visible. Artinya harus sesuai dengan kemanfaatan biaya tadi ya, misalkan disesuaikan untuk operasional sekolah untuk biaya pendidikan berapa, itu harus sesuai. Kemudian untuk istilahnya pengajaran untuk gaji guru dan sebagainya, artinya sama atau tercukupi. Maka selanjutnya ialah menghitung biaya satuan dan sumber-sumber atau ya pos yang mengakibatkan biaya melakukan taksiran nilai uang yang digunakan sebagai biaya pendidikan. Semua kajian ini dapat menginformasikan tentang adanya pemborosan atau tidak dalam pelaksanaan pendidikan. Jika ternyata efisien dalam pengelolaan dapat dicapai, maka kebijakan untuk menaikkan biaya pendidikan sangatlah wajar. Paham ini maksudnya? Ini adalah ketika biaya masuk dari siswa otomatis ya, dan misalkan dana BOS atau dana dari pemerintah itu cukup untuk memfasilitasi segala operasional pendidikan. Kalau memang cukup, ya mungkin istilahnya itu tadi ya visible ya. Tapi kalau memang dirasa tidak mencukupi, maka sekolah wajib untuk menaikkan pendidikan, biaya pendidikan. Karena memang misalkan contohnya kalau sekolah-sekolah unggulan misalkan fasilitasnya memang harus benar-benar memadai, misalkan dari segi sarana prasarana, kemudian memang harus istilahnya tercukupi. Kalau nggak cukup ya gimana? Seperti itu. Jadi memang ketika biaya itu tidak mencukupi, maka sekolah wajib untuk menaikkan
biaya. Lanjut, pentingnya mengetahui biaya pendidikan. Kenapa kita harus mengetahui biaya pendidikan? Bagi seorang pimpinan untuk menanggapi dan menjawab hal yang terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam biaya pendidikan. Ketika ditanya seorang pemimpin atau kepala sekolah ditanya mengenai biaya pendidikan, tapi kalau tidak tahu, nanti dia tidak bisa memberikan kebijakan. Oh, ternyata dengan SPP siswa seperti ini, ternyata operasional sekolah itu kurang. Misalkan untuk gaji guru aja kurang, misalkan seperti itu. Makanya wajib itu semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan itu wajib mengetahui biaya pendidikan. Kemudian contoh ada 2 orang guru di satu sekolah yang sama dan mereka memperoleh gaji yang sama. Pertanyaannya, apakah mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang sama dari sekolah? Apakah mereka membutuhkan peralatan kelas yang sama untuk melaksanakan PBM, pengajaran ini? Apakah biaya yang satu lebih mahal karena mereka satu sama lain berbeda kehadirannya? Nah, misalkan contohnya ini. Jadi seorang pemimpin mengetahui biaya sekolah itu bisa digunakan untuk menganalisis anak buahnya, guru-guru yang ada di bawahnya, misalkan seperti itu. Lanjut. Efektivitas dalam pengalokasian sumber daya. Efektivitas dalam pengalokasian sumber daya dapat diterima apabila jika seorang pemimpin sebagai pengambil keputusan yang di sini adalah kepala sekolah mengetahui secara jelas berapa besaran biaya nyata untuk masing-masing elemen. Misalkan tenaga pendidik itu berapa, berarti tenaga kependidikan itu biaya tenaga pendidik itu guru ya, kependidikan misalkan karyawan, biaya bangunan, materi pembelajaran, sarana prasarana, misalkan seperti itu. Kemudian kondisi tersebut harus diterima Ini ya, estimasi biaya atau memperkirakan biaya yang akan datang itu juga penting. Itu tujuannya untuk operasional pendidikan. Dalam satu lembaga, sekolah atau perguruan tinggi dalam mengambil keputusan itu penggunaan sumber daya harus dapat menggunakan analisis biaya, estimasi biaya, yaitu memperkirakan biaya di masa yang akan datang, yaitu mempertimbangkan informasi biaya nyata di masa lalu, informasi tentang penambahan alokasi sumber daya, program, dan penambahan yang harus dicapai lainnya di sekolah. Terus kemudian pengawasan terhadap pengeluaran pada pos-pos kegiatan, apakah terjadi kebocoran dari yang telah direncanakan, kemudian evaluasi pengeluaran yang lalu atas nilai uang. Jadi ini sebagai bahan evaluasi. Ketika estimasi atau perkiraan biaya tadi itu kurang, kemudian sebagai kepala sekolah atau satu lembaga itu harus memperkirakan biaya yang akan datang yang akan memenuhi biaya operasional sekolah. Misalkan kayak tadi, ketika biaya operasional dari biaya siswa itu kurang, maka sekolah bisa mengambil kebijakan untuk menaikkan SPP siswa, misalkan seperti itu. Mudah-mudahan untuk materi kali ini, analisis pembiayaan sekolah, bisa dipahami. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditulis di komentar. Kemudian untuk teman-teman mahasiswa MPI, tugasnya yaitu mempresentasikan subbab yang telah Bu Ulfa kemarin ngasih. Jadi misalkan untuk subbab 4 ya, subbab 4, 5, 6 silakan dibagi sama Mas Faza, nanti dibuat video kemudian di upload di YouTube masing-masing. Linknya nanti
dikirim ke Bu Ulfa. Seperti itu sebagai nilai UTS. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk materi yang saya presentasikan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.